Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu Tias. Saya Brigita Herawati dengan NIM 22 1414129. Di sini saya ingin menjelaskan kerangka-kerangka dan isi dari esai yang telah saya buat. Esai yang saya buat ini bertemakan pemilu dan dengan judul Pemilihan Umum 2024. Pada bagian awal, paragraf 1, ini termasuk pembuka dengan isi Undang-Undang Dasar tentang Presiden dan Wakil Presiden, yang berisikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 3 ayat 1, yaitu pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Menurut isi dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 3 Ayat 7, penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Lalu, pada paragraf kedua ini, masih di pembukaan atau latar belakang dari esai saya yang berisikan tentang undang-undang juga, namun beda pasal, yang isinya begini. Proses pemilihan presiden dan wakil presiden disampaikan dengan kampanye politik, salah satunya yaitu debat presiden, di mana calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan gagasan mengenai visi dan misi pemerintahan mendatang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden menyatakan bahwa kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan sejak 3 hari setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum sampai dengan dimulainya masa tenang. Dan selanjutnya, untuk paragraf 3 dan 4, ini juga masih termasuk dalam bagian latar belakang atau pembukaan. Pada paragraf 3 ini lebih mengedepankan atau berisi tentang bagaimana cara-cara wakil presiden dan presiden dalam melakukan kampanye atau melakukan promosi agar mereka terpilih. Isinya seperti berikut. Dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden, masyarakat bebas untuk memberikan dukungannya. Terkadang, masyarakat memberikan dukungan dengan cara membuat banner atau spanduk yang berisikan foto calon pasangan serta berisikan visi dan misinya. Terkadang juga masyarakat berkumpul untuk melakukan kampanye di jalan dengan cara melakukan konvoi dan membawa banner atau spanduk yang berisikan foto calon pasangan. Dan untuk rangka paragraf keempat, ini mengenai pentingnya arti pemilu di mata masyarakat. Isinya, pentingnya bagi masyarakat untuk memahami arti pemilu dan bagaimana partisipasi mereka sangat berguna untuk mempengaruhi masa depan negara, di mana pemerintah harus membuat edukasi tentang pentingnya pemilu dengan cara menyelenggarakan program edukasi politik seperti seminar, diskusi, dan kampanye pendidikan pemilih. Contohnya, dengan cara mengadakan debat calon, forum politik, forum publik, dan agenda politik yang lain. Proses pemilu yang adil dan transparan ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pilihan mereka dihormati dan diwakili dalam pemerintah. Karena hal itu pula, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian isi. Pada bagian isi ini,
saya menjelaskan tentang pentingnya pemilu dan pemilu yang baik itu seperti apa, serta pentingnya peran generasi muda terhadap pemilihan umum 2024. Seperti itu, saya akan membacakan paragraf pertama dari isi yang telah saya buat, yaitu masyarakat harus memilih calon presiden dan wakil presiden dengan melihat kualitas dan kompetensinya bagi negara. Masyarakat harus memilih calon pasangan dengan cara yang bersih, memilih dengan hati, nurani, dan melihat potensi pasangan untuk memajukan negara. Banyaknya kecurangan di Indonesia yang terjadi seperti halnya calon memberikan imbalan atau sokongan agar masyarakat memilihnya. Di Indonesia sendiri, pemilu menjadi jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan konflik politik secara damai. Dalam sistem demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Pemilu memungkinkan masyarakat untuk mengungkapkan preferensi politik mereka melalui pemungutan suara. Melakukan pemilu secara berkala, masyarakat menjadi lebih sensitif dan memiliki kesempatan untuk merespon perubahan yang ada di politik serta menanggapinya dengan damai. Pemilu dapat mencegah eskalasi konflik yang dapat membahayakan stabilitas negara. Nah, yang untuk paragraf selanjutnya ini mengenai golput, di sini disampaikan bahwa masyarakat sebaiknya tidak golput. Kurang lebih paragrafnya seperti ini. Kurangi informasi mengenai pemilu menjadikan banyak masyarakat menjadi golput atau golongan putih. Golput adalah tindakan yang memilih untuk tidak memberikan suara ataupun tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Golput seringnya terjadi karena masyarakat kurang menggali informasi dan paslon kurang menyampaikan tujuan mereka secara lebih luas. Masyarakat juga seringkali merasa bahwa golput maupun tidak, mereka tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa. Di sini dijelaskan bahwa kurangnya masyarakat memiliki kepedulian terhadap pemilu, sehingga mereka merasa jikalau mereka golput atau tidak, itu tidak akan membawa perubahan untuk bangsa. Selanjutnya, ini membahas tentang generasi muda yang kurang tertarik pada pemilihan umum. Tidak hanya masyarakat yang sering menjadi golput, belakangan ini banyak generasi muda yang juga menjadi golput karena kurangnya daya tarik mereka terhadap dunia politik. Pemerintah memiliki tantangan dalam membuat generasi muda menjadi tertarik dalam dunia politik, khususnya pada pemilihan umum ini. Karena generasi muda merupakan penerus bangsa, pemerintah harus lebih dekat dengan masyarakat muda atau generasi muda dengan cara memberikan informasi mengenai visi dan misi pasangan melalui media sosial yang dikemas secara menarik. Nah, dalam pemilihan umum 2024, reformasi pemilu. Nah, pada paragraf terakhir ini, saya membahas tentang reformasi pemilihan umum 2024. Dalam pemilihan umum 2024, reformasi pemilu diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan, serta memperbaiki sistem pemilu agar lebih adil terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus bersungguh-sungguh melakukan perubahan dalam pemilu seperti menghapus praktik politik uang yang dapat merusak proses demokrasi. Pemerintah dapat melakukannya dengan menerapkan membatasi dana kampanye, memberlakukan aturan yang ketat tentang pendanaan politik, serta melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap sumber dan penggunaan dana kampanye. Transparansi dalam pendanaan kampanye adalah salah satu kunci untuk mengurangi korupsi dan pengaruh yang tidak sehat dalam pemilihan umum. Pemerintah harus diperkenankan dengan regulasi yang ketat terkait pelaporan dana kampanye, mengungkapkan sumber dana secara terbuka, dan melakukan audit yang independen untuk memastikan kebutuhan terhadap aturan. Masyarakat sipil juga harus memiliki peran yang penting dalam memperkuat demokrasi melalui pemantauan pemilu dan memberikan edukasi terhadap pemilih. Nah, untuk yang paragraf terakhir ini adalah kesimpulan dari esai yang telah saya buat
tadi, yang berisi tentang Pemilu 2024 diharapkan menjadi salah satu peristiwa politik yang signifikan di masa depan. Partisipasi masyarakat, kejujuran calon pasangan dalam pemilihan presiden adalah kunci untuk menentukan masa depan bangsa. Dalam menghadapi pemilu 2024, penting juga bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan politik dan mencari informasi yang akurat serta terpercaya. Masyarakat juga hendaknya memahami isu-isu yang relevan, mendengarkan berbagai sudut pandang yang ada, dan menggunakan hak suara dengan bijaksana. Hal tersebut adalah bagian penting yang harus diupayakan dalam demokrasi yang sehat. Dan yang terakhir tentunya ada daftar pustaka. Saya menulis esai tersebut dengan referensi daftar pustaka yang telah saya tulis ini. Sekian dari saya, terima kasih.